Dah. Wah, ada catatan. Iya, catatan berat ini. Mana itu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast kita episode 5 ya. Iya. Sambil minum. Nah, jadi gimana Brazil? Cukup ini sih kurang memuaskan Mengecewakan? juga. Ya, nggak mengecewakan tuh enggak sih, tapi kurang memuaskan aja. Karena kan sebenarnya nggak kalah ya. Enggak. Jadi nggak perlu sedih lah. Iya. Kecuali kalau kalah baru sedih, kan ini mah seri rasa kalah. Iya, makanya yang bikin sementara Maroko padahal seri tapi rasa menang gitu. Iya. Jadi kurang ini aja, kurang puas aja lihat performa Brazil. Betul. Rapinha kurang tajam. Iya kan. Tapi yang apa namanya, ini Brazilnya yang kurang atau Marokonya yang hebat ya kira-kira ya? Ya kalau dari sudut pandang saya sih ini performanya Brazil yang kurang. Oh, Brazil kurang. Iya, soalnya assist dari Vinicius itu untuk Rapinha itu lumayan tuh. Oh iya betul. Kan, tuh untung di menit-menit terakhir tuh datang tuh Vinicius kan nunjukin taringnya tuh kan, dan syutingan tajamnya itu. Bagus itu golnya, bagus. Bagus golnya itu. Dari kanan kan? Iya. Dari kanan masuk ke tengah langsung di syuting. Ya bagus. Memang kalau dengar dari ini ya, dari apa namanya, pengamat di Indonesia itu pertama gelandang memang Dri yang kurang berfungsi. Casemiro sama Fabinho kurang maksimal. Iya. Nggak bisa disalahin juga karena mereka udah tua kan. Iya sih. Casemiro udah 34, Fabinho juga udah 30-an. Apalagi Fabinho main di Arab kan, pasti sudah berkurang lah apa namanya performanya sama competitiveness-nya tuh. Jadi nggak kompetitif lagi di Arab, kan lawannya kan orang-orang Arab. Terus yang banyak disorot di media sosial tuh di akun-akun bola tuh back sayap. Iya sih. Kan Brazil tuh terkenal kan sama back kiri ya kan. Roberto Carlos, Cafu, habis itu Marcelo, terus Dani Alves, Maicon. Itu kan mereka tuh jadi striker juga bisa. Semua bisa itu. Apalagi yang terakhir ini siapa Marcelo ya? Marcelo itu kan di belakang tuh kan? Belakang, tapi kalau ditaruh ke depan itu Dani Alves juga kan. Iya. Maksudnya back sayap itu, back kiri, back kanan itu naluri menyerangnya tuh luar biasa banget itu. Sementara kan kemarin siapa sih? Alexandro kalau nggak salah ya. Iya. Sama bukan, Douglas siapa itu? Douglas. Pokoknya udah tua, sama si Roger Ibanez tuh orang main di Arab. Iya. Main di Arab itu ya? Main di Arab si Ibanez, bek kanannya itu. Dia itu juga mainnya juga di tengah sebenarnya. Malah lomba ke Liga Arab semua. Betul. Jadi secara persaingan atau secara kompetitif nggak kompetitif. Iya. Gitu. Kemudian juga ini apa namanya, Ancelotti waktu di Madrid itu dia punya, kan Ancelotti kan terkenalnya pelatihnya jago bertahan kan. Iya, jago bertahan. Jadi waktu kayak di Madrid nih, bertahannya dia susun, dia jago bertahan, tapi pas nyerang terserah kreativitas ini kan. Iya, masing-masing. Terserah Vinicius lah, terserah siapa namanya, Bellingham dan lain-lain lah, Valverde gitu-gitu, pokoknya terserah kalian main lah. Rodrigo pokoknya terserah. Nah, pas Vinicius memang pas di latihan Ancelotti bagus memang, makanya ngegolin mulu kan. Iya. Nah, giliran si Rafinha, terus Matheus Cunha sama si strikernya tuh Igor Thiago itu, mereka itu main terbiasa sama instruksi pelatih. Jadi ketika disuruh terserah kan bingung. Ternyata nggak semua pelatih yang terserah lah, mainlah di depan sekreativitas mungkin. Memang kreativitas pemain Brazil memang jauh banget berkurang. Betul. Kalau kayak pemain kayak Vinicius yang kreatif enak jadinya. Cuman kalau Rafinha yang kan kalau di Barca kan sistem banget kan. Iya. Nah, dia jadi kebingungan, makanya
Kalau pengamat-pengamat di Indonesia tuh bilang seperti itu. Dan ya itu tadi, akun-akun bola tuh banyak yang apa namanya, ya biasa kan bola kan, kalau bola kalah kan ini kan apa, ledek-ledekan kan. Dia bilang kalau di zaman dulu ini bahkan kan biasanya kan tim bola itu ada tim bola Piala Dunia sama Olimpiade kan. Iya, Olimpiade. Bahkan tim ini tuh nggak masuk ke tim Olimpiadenya Brazil. Kalau zaman dulu ya, saking ininya Ini gitu. banyak juga nih yang komen-komen kayak kita bilang Brazil, kayak Ronaldo Nazario kan. Kemarin yang sempat viral gara-gara bahas si Neymar nggak masuk ini tim Piala Dunia kan, sempat di komen-komen orang itu bahwa kualitas timnas Brazil jelek. Separuh pemain timnas saja nggak sebanding sama prem Neymar gitu kan katanya. Iya betul. Nah ya udah, Kreativitasnya. karena itu. Tapi kalau kata ada kawan, dia fans Brazil, fans Brazil banget ya. Jadi selalu apa namanya, DM-an kalau Brazil main. Dia bilang sambil bercanda, dia bilang ya ini pertandingan pertama masih kaku. Iya memang. Jadi nanti kemungkinan sih pertandingan kedua, pertandingan ketiganya bisa lebih cair lah. Apalagi Neymar udah datang kan, masuk. Mungkin nggak akan langsung starting sih, cuman mungkin di babak kedua lah dimasukin. Kalau lagi buntu kayak kemarin kan sama tuh, babak kedua kan yang 0-0 ya kan. Itu tuh Neymar bisa jadi pembeda tuh buat Brazil. Sebenarnya harusnya kemarin ya bahasnya. Iya, karena kemarin terakhir. Jauh banget ya dari video keempat ya. Itu mau ancang-ancang mau bahas Brazil, sekarang baru bahas Brazil. Tapi nggak apa-apa, kan nggak Brazil aja yang dibahas. Betul. Buku juga berapa pertandingan yang lewati. Iya. Tapi jersey bagus. Iya, jersey bagus Brazil. Rata-rata kalau dilihat jersey timnas Piala Dunia sekarang bagus semua. Itu udah kayak, bukan udah kayak dulu kan main bola sama jersey kayak gini aja nih. Asal kaos. Kaos ada logo, ada ini nomor. Sekarang desainnya udah keren-keren semua ya. Ini nggak ada jersey favorit nggak selama ini? Ngelihat apa sih, paling Barca sih. Enggak, maksudnya ini yang Piala Dunia. Kan Piala Dunia kan udah lihat tuh dari awal. Meksiko bagus kan coraknya kan. Bagus. Terus Korea bagus. Jerman bagus tuh. Sama kalau abang tuh ini Skotlandia. Iya, lihat lah. Belum lihat lagi aku. Bagus Skotlandia tuh. Kemarin menang lawan siapa ya? Lawan Haiti ya kalau nggak salah. Bagus sih rata-rata. Ya, bagus semua. Spanyol yang putih bagus. Ya, Spanyol putih bagus. Terus Swedia juga bagus. Swedia bagus. Gitu. Jadi Brazil tetap optimis nih. Optimis pasti kan. Semifinal mah dapat ya? Dapat lah. Kata seperti kayak kakak itu Arifki bilang kan masih kaku. Iya. Kayak rapinya tuh, itu asis bagus banget. Malah apa finishingnya gitu. Oh iya, si Maroko bagus juga jersey itu. Iya, Maroko bagus juga. Ada kerahnya di belakang itu bagus. Nah, di Maroko itu ada pemain Madrid juga kan? Diaz kan, Brahim Diaz. Terus Hakimi ya. Iya, Hakimi. Sama yang jadi naik namanya si gelandangnya itu, siapa susah namanya, gelandang 18 tahun tuh. Oh, yang ini ya, yang rambutnya panjang. Iya. Dia main mudanya di Perancis, usia mudanya di Perancis, tapi sekarang main di Maroko gitu ceritanya. Tapi juara bisa nggak nih Brazil? Harapannya sih juara ya. Harapannya karena udah lama juga puasa nih. Dari 5 bintang terakhir itu kapan ya? 2002. Ya 2002 ya. Itu itu soalnya ngebandingin itu sama 2002 terus. Iya. Ronaldo, Rivaldo. Iya. Kakak, Ronaldinho, berempat udah. Backnya Roberto Carlos sama Cafu. Iya. Itu back itu mantap banget tuh. Nggak di klub, nggak di timnas kan? Betul, nggak di klub, nggak di timnas, semuanya bagus lah. Nah, gimana Brazil, ada tambahan nggak? Brazil kayaknya cukup lah ya. Memang ini aja aku rasa paling masih kaku aja. Masih keram kan baru pertama. Pertandingan selanjutnya dia segera sama siapa ya? Nantilah kita lihat dia segera sama siapa, nanti setelah ini dia main sama siapa.
gitu ya, Brazil. Memang Piala Dunia itu intinya Brazil sih. Iya. Identik sama Brazil. Orang nonton Piala Dunia itu pasti mindsetnya Brazil, Ronaldo yang rambut di depan, Ronaldinho, udah. Sisanya apa namanya, pemanis aja lah. Iya kan? Orang mindset Piala Dunia itu apalagi orang Indonesia ya. Iya, orang Indonesia. Rata-rata sih. Rata-rata Brazil. Karena emang dulu mah se-ikonik itu pemain-pemainnya, dan pokoknya bikin orang suka lah sama Brazil. Nah, ada ini enggak selain Brazil apa lagi nih yang udah kemarin? Yang lagi naik ini Jepang nih. Oh iya, Jepang, betul. Belanda. Itu juga lagi rame di media sosial. Lagi netizen Indonesia betul. Kan? Ini reuni penjajahan ini katanya. Pemenangnya dapat Indonesia. Pemenangnya dapat Indonesia. Karena nggak ada yang mau dapat Indonesia, akhirnya seri. Tapi kemungkinan di grup ini yang bakal lolos Jepang sama Belanda sih. Karena emang sisanya nggak tahu siapa, lupa lagi. Dan Jepang kan sekarang nggak tanpa 3 pemain utama, Andri. Si Endo yang dari Liverpool nggak ada. Endo nggak ada. Terus Mitoma dari Brighton nggak ada, sama Minamino kan pernah Liverpool kan? Iya. Minamino nggak ada juga tuh bertiga. Tapi tetap kuat tapi ya. Iya. Mereka cedera tuh, padahal tetap kuat. Belanda ditahan imbang, dan si pelatihnya juga udah lama dari ngelatih Jepang, 2018. Ya, belum ganti lagi ya. Belum ganti lagi, konsisten, selalu lolos grup, dan belum pernah kalah sama tim Eropa dalam 10 pertandingan terakhir. Jadi emang sekuat itu Jepang sekarang. Jersinya juga bagus cuma yang putih bagus jersinya. Yang biru juga bagus sih jersinya. Bagus semua sih. Bagus sih ya emang. Karena mungkin sekarang udah modern kan. Jadi sekarang aja anak-anak gua nongkrong aja pakai jersey nggak malu. Karena udah bagus jersinya. Bagus. Kalau dulu mah gitu aja coraknya kan. Iya. Bagus semua jersey. Apa namanya? Kemungkinan kalau menurut Andri yang paling jauh nih kan Jepang sama Belanda nih. Yang paling jauh melangkah di Piala Dunia siapa? Prediksimu sih Belanda masih Belanda sih. Masih Belanda ya. Belanda. Karena dari pengalamannya ada di Jepang nggak bisa bohong kan. Betul. Dia pernah masuk final 2010 kan? Iya. Jangan-jangan 2000 tahun ini finalnya Spanyol Belanda lagi nih. Bisa jadi. Jadi kan? Iya. Cocok logi tadi kan? 2010. Cocok lagi, nah emang mau cocok logi Jerman sama apa? Jerman sama siapa kemarin? Argentina. Bukan, yang main ini Piala Dunia ini. Curaçao. Iya, 71. Cocok logi sama Brazil. Iya benar. Sama itu. Iya. Semifinal ya? Iya. Waktu Brazil jadi tuan rumah. Pembantaian itu. Dibantai 71. Sama persis. Oh iya betul. Cocok logi itu kan. Tapi Jerman juga kuat kayaknya nih. Iya, Jerman kuat juga sih. Kuat juga kayaknya. Jadi selama sejarah Piala Dunia itu pasti selalu ada tim besar yang tersingkir. Iya. Kira-kira siapa lah? Inggris sih kayaknya. Iya. Aku Inggris. Soalnya nggak mencolok Inggris ini. Piala Dunia tahun ini nggak terlalu gimana gitu pemain-pemainnya. Nggak, sebenarnya ada sih Harry Kane sih. Iya, tapi kayak nggak terlalu dipublish gitu kan, kayak progres latihan, performa tanding gitu kan, nggak terlalu. Iya, Harry Kane sama si siapa dari Arsenal tuh, Saka ya, Bukayo Saka. Iya, Saka. Iya, kayaknya Inggris bakal, nggak tahu deh, nggak akan jauh ya kayaknya. Prediksi kalau prediksi kita ya. Prancis kayaknya masih kuat banget Prancis. Nah terus kemarin selain Jepang Belanda apalagi sih? Swedia ya. Nah Swedia itu itu seru juga tuh, 5-1. Si Swedia berhasil ngalahin Tunisia 5-1, langsung dipecat pelatihnya. Iya, info sih tadi di internet. Jadi langsung kalah gitu. Langsung dipecat yang Tunisia, langsung dipecat. Tapi memang kalahnya memang 5-1, lumayan inilah. Betul. Jauh banget. Tapi wajar sih, soalnya Swedia strikernya Gyökeres sama Isak. Iya.
Itu duet Monster Liverpool. Monster Inggris itu. Duet Liverpool Arsenal kan. Iya. Itu udah maksudnya memang sehebat itu gitu dua-duanya. Terus backnya ada Lindelof kan mantan MU. Iya. Terus pelatihnya juga mantan Chelsea kan, si Graham Potter. Jadi emang Swedia sekuat itu sebenarnya. Sekuat memang lini depannya memang ini tajam banget. Betul. Apalagi si siapa namanya? Gyökeres. Ya. Kemarin final ini Final champion. Kan? Nah. Isak juga kan, Isak bagus emang. Iya. Isak bagus itu, Alexander Isak. Terus belum ada lagi tim besar yang main selain Brazil, Jerman. Ya belum ada lagi. Paling kita nunggu Spanyol. Betul, nanti kita langsung nonton nih. Iya, nah ini Spanyol ini pemain-pemain muda. Betul. Pelatihnya juga muda. Iya. Si La Fuente. Mana dominan. Apalagi untuk fans Barcelona kan memang ditunggu ini. Iya, 8 orang ya. Iya. 8 orang pemain Barcelona main di sana. Pemain muda, banyak pemain muda lagi di situ. Terus lagi datang sebagai juara Eropa kan, betul? Iya. Memang datang sebagai juara Eropa sama lawannya juga debutan ini. Iya, di Piala Dunia nih. Ini mirip-mirip kayak Jerman Curaçao lah, nanti bakal jadi sama kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, Korea kemarin juga menang kan lawan Republik Ceko. Pokoknya sekarang sejauh ini, nah ini menarik juga nih, ditunggu apa perjalanan tim-tim dari Asia. Benua kita lah. Soalnya sejauh ini Asia belum pernah kalah. Jepang, Korea bahkan menang, Australia menang lawan Turki. Nah, ini juga di medsos juga sih. Jadi kiper Australia yang kemarin lawan Turki itu kiper Australia yang dikalahin sama Indonesia waktu Piala Asia U23. Iya. Yang golnya Komang Teguh yang sundulan. Iya. Terus pemain Australia yang ngegolin lawan Turki kemarin itu yang penaltinya ditepis sama Hernando 2023 kalau nggak salah. Jadi emang jadi main di Piala Dunia mereka, sementara yang Indonesianya masih di Liga Indonesia gitu. Doakan aja lah Indonesia. Tapi sekarang udah mulai ini sih, mulai up terus. Moga-moga makin membaik timnas kita kan, timnas Indonesia. Nggak jadi bulan-bulanan terus di Asia. Betul. Ada tambahan Piala Dunia apalagi yang belum sih? Memang Piala Dunia tahun ini seru sih. Seru banget. Malah lagi banyak pemain muda yang debut pertama nyetak gol di Piala Dunia kan. Kayak siapa pemain Jerman itu? Siapa tuh? Banyak. Hazard. Yamal nggak sih Yamal? Yamal lagi. Musiala. Iya, Musiala. Jamal Musiala enggak? Jamal Musiala. Jamal Musiala ya. Dan debut dia di Piala Dunia kan, betul, kan ya. Betul, itu debut. Terus kemarin itu dari Jerman banyak sih. Apa lagi ya? Vini udah pernah udah sebelumnya ikut gak sih? Ikut ini kita yang kemarin 2022 ikut ya? Vinicius, Raphinha udah ikut itu. Oh, udah ikut ya sama Neymar. Udah ikut sama Neymar. Tapi kenapa enggak kalah sama kalah adu penalti? Iya. Lawan Kroasia ya. Itu harusnya lolos juga sih. Sayang juga itu, padahal bagusan yang itu ya. Iya, bagusan yang sekarang. Mana lagi si Neymarnya masih ini kan, masih segar. Iya benar. Oh iya benar. Nah, sekarang masih pasti masih optimis lah, karena kan di situ kan masih ada sosok leader yang bagus-bagus juga di Brazil. Betul. Si Marquinhos backnya dan Gabriel gitu. Cuman agak kaku aja permainan Brazil sekarang. Iya betul. Nggak kayak Brazil. Nggak kayak Brazil. Oke lah kalau gitu. Kita masih nunggu Spanyol ya, paling Spanyol. Penasaran sama Irak juga sih. Iya sih. Irak yang lawan Indonesia lah, Uzbekistan, terus Iran, terus yang pasti lah Prancis, Argentina juga pasti. Argentina juga tuh sekarang udah makin pertandingannya yang ini kan, yang persahabatan. Menang terus ya? Menang terus.
Iya. Oke. Memang kita tunggulah si Messi Siap, sama Ronaldo di Piala Dunia ini kan. Nah, ada lagi nih tambahan Piala Dunia. Ada apa? Ada sih. Ada ya, paling ini tambahannya itu. Jadi ceritanya kemarin itu hari Minggu ini kita balik ke Indonesia. Ya. Bukan. Tapi bukan Liga Indonesia, tapi bukan bola, futsal. Jadi, futsal. Jadi kemarin hari Jumat lagi. Hari Minggu kemarin habis final Liga Futsal Indonesia, PFL, Professional Futsal League. Futsal Indonesia sejauh itu kerennya? Enggak, maksudnya ini lokal. Oh, kayak kemarin kan Persib yang juara. Iya. Nah, kalau sekarang ini Surabaya. Oh. Klubnya namanya Bintang Timur Surabaya. Kalau nggak tahu, Sumsel atau Palembang punya klub futsal nggak punya ya? Belum sih. Belum. Nah, jadi kemarin itu Bintang Timur Surabaya baru aja menjadi juara futsal Indonesia ke-5 kali berturut-turut. Itu? Iya, itu yang ke-5 kali berturut-turut. Jadi 5 tahun terakhir si BTS ya singkatannya Bintang Timur Surabaya itu selalu jadi juara di futsal Indonesia. Nah, jadi dia tuh sistemnya dua leg. Leg pertama Bintang Timur Surabaya menang 4-2. Kemarin nonton juga sama bocil malam-malam sebelum tidur. Nanti di sini kan. Leg kemarin menang juga 4-3. Oh, tapi agak dramatis karena si BTS itu kalah dulu 3-0. Baru disusul Kalah dulu 3-0 sama Cosmo JNE Jakarta. Kalah dulu 3-0 baru disusul jadi 4-3. Jauh juga. Seru. Nanti cari aja di ini. Seru banget itu. Apa tadi? Bintang Timur Surabaya, BTS lawan Cosmo JNE Jakarta. Oh. Itu seru. Nah, pemenangnya ini kan kalau kita bicara futsal kan sekarang peringkatnya juga lebih bagus dari bola kan. Iya sih. Peringkat 14 dunia. Futsal Indonesia. 14 dunia. Dan kemarin kan habis final kan Piala Asia, masuk final Piala Asia. Seri 5 sama Iran, adu penalti. Akhirnya kalah runner up. Kemarin kan Indonesia tuan rumahnya tuh. Oh, itu internasional itu? Internasional Piala Asia bulan Mei kemarin. Jadi kita tahun ini tuh peringkat 2 Asia. Waduh, Asia. Seru juga nih futsalnya. Harus ikutin juga nih berarti. Seru banget, lebih menjanjikan lah gitu. Nah, jadi si kemarin Bintang Timur Surabaya juara ke-5 kalinya secara berturut-turut dan dia nanti bakal ikut namanya Copa Intercontinental di Brazil. Jadi nanti lawannya itu Sporting Lisbon tau kan? Iya, tahu. Nah, dia punya tim futsal tuh. Nah, itu main nanti terus lawan Palma Futsal tuh. Jadi di Spanyol, kalau di Spanyol itu klub yang hebat itu ada namanya Inter Movistar, itu Madrid lah, punya Madrid. Di Spanyol. Palma juga besar sama Barcelona punya tim futsal. Dia punya tim futsal, dia tim futsal besar juga di Spanyol. Sama ada Liga Brazil. Wajib ngikutin juga. Dan seru karena emang lebih akhir-akhir ini sejujurnya kalau di Indonesia ya. Iya. Lebih enak ngikutin futsal. Karena lebih menjanjikan ya, lebih. Pertama itu, kedua ini bukan rasis, bukannya apa ya. Iya. Kalau kita nonton tim, iya, namanya Iqbal, Rizky, Andri, terus Ahmad, dibanding nonton namanya Justin, Tom, iya sih, terus Jay, Oleh kan secara ikatan ya tetap kita terdukung, kita tetap support, tapi secara ikatan kurang. Iya. Apalagi di timnas futsal ada alumni SMA 8 Bekasi, kan jadi lebih deketnya kan, Os? Iya sih. Ada namanya Dewa Rizky, itu alumni SMA 8 Bekasi. Oh, teman aku kan? Bukan, cuman emang SMA 8 Bekasi terkenal futsalnya jago. Oh, iya. Pernah main bareng sama ada Afif Rizky namanya, mantan pemain futsal juga. Kemarin ikut timnas juga dia. Jadi lebih yang masuk timnas itu ibaratnya tuh kawan lah ibaratnya tuh. Jadi lebih
Jadi dukungnya lebih ini kan. Ini tinggal Palembang nih, Mak Nah, Mano di Palembang nih. Sebenarnya Palembang sama Sumsel potensinya besar sih kalau kalau menurut aku sih. Karena kan kalau lihat Sriwijaya dulu ya, Sriwijaya dulu yang muda-muda wong Palembangnya kan banyak juga kan. Iya, banyak. Terus di masuk ke timnas juga kan ada band-band berlian tuh ada. Iya. Orang Palembang kan sih. Orang Palembang. Terus Arif Satria. Tapi sekarang memang ini sih nggak ada yang mencolok, nggak ada yang memang Kurang. Nah, iya potensial dari Palembang kalau sekarang. betul. Nah, Agak kusut lah Palembang sekarang. betul. Nah itu kalau futsal, jadi Bandung belum punya tim juga nih, nggak tahu futsal. Kalau yang ini ya, kalau yang Liga 1 ya, Liga 2 kayaknya ada deh. Tuh, jadi Liga 1 itu kalau futsalnya tuh yang kuat di Surabaya, Bintang Timur Surabaya, Papua ada Black Steel Papua. Jakarta ya. Jakarta itu Cosmo JNE Jakarta, sama ada dari Kalimantan, Pangsuma sama Pavage Benua. Nah itu seru, nanti diikutin aja, ditonton Nanti lah highlightnya. mulai ikutin futsal lah, kayaknya ini sih seru sih. Seru. Nah, jadi kemarin baru aja si BTS tuh juara. Semoga nanti ke depan makin maju lagi. Tinggal masuk Piala Dunianya belum nih timnas futsal. Didoakan aja ya. Betul. Biar anak-anak muda bangsa kita ini lebih kreatif, lebih maju. Karena kita sebagai orang Indonesia kan ikut bangga juga, nggak mungkin nggak dukung, apalagi betul. ke go internasional gitu. Nah itu ceritanya terkait futsal tanah air. Ya, futsal tanah air 14, ranking 14. Nah sebenarnya karena ngomongin timnas ya, kalau ngomongin bola sebenarnya kita sudah ada di pelatih yang tepat ya. Iya, kayaknya udah pelatih yang tepat. Dan kayaknya sih AFF yang besok nih bisa lah jadi masuk final mah bisa sih, masuk final. Nanti di final mah gimana jalannya pertandingan, sama nanti 2030 Piala Dunia. 2030 Piala Dunia bisa juga sih kita masuk ke sana, seperti itu. Piala Dunia. Nah, sayang juga sih sebenarnya. Makanya penasaran sama Irak kan, kita kan sama Irak kan 11-12 nih. Iya. Sama Irak, sama Arab juga bahkan kita pernah menang kan? Menang sama Arab, sama ini siapa nama? Siapa yang pernah lawan Indonesia kata Arif kemarin tadi? Oh, Curaçao ya. Ya, Curaçao kan pernah juga kan Indonesia? Nah, menang 3-2. Waktu itu bahkan pemainnya masih rata-rata main di Liga Indonesia waktu itu. Pelatihnya STY, menang 3-2. Dan sama Jerman 7-1. Lantai. Ya, kalau sama Jerman sih nanti lah dibandingkan. Betul. Tapi sekarang memang progres timnas memang udah bagus banget. Masalahnya si pelatihnya ini yang John Hartman ini semangat terus, itu yang penting tuh. Energinya positif terus gitu. Terserah mau taktik gimana, kalau semangat kan enak juga lihatnya. Kita juga yang nonton semangat kan. Kalau duduk aja kan nggak enak juga. Gitulah ceritanya. Nanti kita lanjut lagi podcast kita yang lain ya. Tinggal nunggu Spanyol nih. Nanti kita coba nonton di sini Spanyol. Nanti besok kita report lagi. Syukur-syukur nanti bisa live langsung kita. Live nobar langsung. Sekarang udah berapa sih? Filmnya ada 30-an lah, 30-an. Itulah kan. Biar makin cepat. Betul. Nah, jangan lupa main-main juga ke Instagram dan TikTok Pempek Kita Official. Di situ ada informasi-informasi tentang pempek lah ya. Iya. Sama bisa dibeli di GoFood dan Shopee Food. Di Maps juga cari aja Pempek Kita Official, seperti itu. Dan juga jangan lupa follow lagi, subscribe YouTube pribadi. Iya, Project 28 sama Rifki Fajar Ramadan. Kalau ini sedikit nih cerita, dikit lah. Kalau Andri yang AA Project itu rencananya biar pada tahu kan, nah di siapa lagi nih? Aku sih masih bingung ya? Bingung sih. Kalau sekarang sih random aja, kayak kegiatan
ke lebih blog pribadi aja. Oh iya iya. Ini kan usaha pempek gitu ini Ah. kan lagi masak di Jawa, terus kepribadian masing-masing. Kemarin lagi upload ini, upload Brazil, Oh iya betul betul. upload Brazil. Terus ada lagi upload waktu lagi masak pempek. Soalnya random aja sih, belum ada Iya iya tujuan sih. oke siap siap siap. Oke deh kalau gitu. Kalau Rifki Fajar Ramadan dia tentang bola-bola juga sih. Bola juga ya. Bola-bola juga karena kebetulan aku nih ngikutin bola basket juga kan, kemarin habis final tuh basket. NBA final, NBA final kemarin, Formula One ngikutin, futsal sama UFC ngikutin juga. UFC, jadi meskipun ngikutinnya nggak nonton banget sih, lihat highlight lah ujung-ujungnya karena nggak sempat kan gitu. Oke kalau gitu kita mau nonton Spanyol dulu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.